masih banyak orang doanya, sembayangnya, keinginannya, tunjukkan jalan yang lurus. Udah dikasih tahu tapi nggak mau-mau. Saya setiap membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga merinding. Salah satu dari sekian alasan saya mengapa mau menjadi orang Kristen, karena tidak ada pemimpin agama yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Luar biasa. Mantan Ustadz ini percaya Yesus jalan yang lurus. Ini alasan beliau masuk Kristen. Sekarang masih banyak orang doanya, sembayangnya, keinginannya, tunjukkan jalan yang lurus. Udah dikasih tahu tapi nggak mau-mau. Nah itu tugas kita. Nah di Alkitab ada dikatakan bahwa akulah jalan bukan saja jalan, aku kebenaran bukan saja kebenaran, aku kehidupan. Yesus itu bukan saja jalan, dia itu benar, jalan yang benar. Dan dia itu kehidupan, jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya setiap membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga merinding. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Salah satu dari sekian alasan saya mengapa mau menjadi orang Kristen, karena tidak ada pemimpin agama yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Loh semua orang kan pengen ke surga. Loh kalau Yesus ngomong aku pergi ke surga menyediakan tempat, coba kasih tahu kepada saya pemimpin agama mana yang berani ngomong begitu, saya akan pindah agama. Cuman Yesus yang berani berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Waktu saya memberikan ceramah di universitas nomor 1 di Indonesia, mahasiswanya cerdas nanya begini, Pak, saya percaya Yesus menyediakan tempat bagi saya di surga. Pertanyaan saya, surga itu punya siapa? Kalau orang intelektual tinggi itu jelas saudara. Ya, ini jebakan. Kalau Yesus bukan penguasa di surga, dia menyediakan tempat di surga. Pak Fadil bukan penguasa tanda kutip ruangan ini. Lalu dia bilang, ayo Pak Abraham tinggal di sini, tidur di sini. Nah, kalau Pak Fadil bukan yang punya ruangan ini, lalu ada Pak Herefa datang, saya diusir. Saya bilang sama Pak Herefa, loh Pak Fadil yang nyuruh ke sini. Loh emang dia punya kuasa di sini? Saya merinding, Tuhan saya harus punya jawaban yang tepat. Saya berdoa. Ketemu Matius 28 ayat 18. Apa bunyinya? Tidak berbunyi kecuali dibaca. Bunyinya begini. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa. Apa? Maaf, Anda itu merendahkan Yesus. Bukan kuasa, segala kuasa. Di mana? Surga dan bumi. Tahu artinya apa bedanya segala kuasa dengan yang kuasa? Kalau segala kuasa itu ada kata segalanya. Kalau kuasa nggak ada. Ya iya, nenek-nenek juga tahu. Tapi maksudnya kalau segala kuasa itu unlimited. Ya. Tidak terbatas. Tapi kalau Yesus punya kuasa limited, terbatas. Maaf, Presiden Jokowi itu presiden kekuasaannya terbatas. Nanti tahun 2024 tidak bisa dipilih lagi. Terbatas oleh lokasi, oleh waktu. Tapi Yesus memiliki segala kuasa. Di mana? Di surga dan di bumi. Kalau Pak Fadil yang punya ruangan ini lalu meminta saya nginap di sini, tidak ada yang ngusir. Jadi Yesus punya segala kuasa. Jadi dia janjikan kita pergi ke surga, menyediakan tempat kita di surga,
Dan Dia yang punya segala kuasa di situ. Baik, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, mendengarkan dan menyaksikan kesaksian dan penjelasan dari mantan ustadz yang mana beliau akhirnya terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tentu ini bukan hasil usaha dan pekerjaan manusia, tetapi Roh Kuduslah yang mencelikkan dan membukakan mata hati, mata rohani dari Bapak ini, sehingga beliau terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Puji Tuhan. Saudara-saudara, beliau memberikan konfirmasi dan penegasan. Ternyata sampai pada saat ini ada banyak orang yang berdoa, sembahyang, memohon, meminta petunjuk supaya dinyatakan jalan yang lurus kepadanya. Padahal Alkitab memberikan konfirmasi dan penegasan secara eksplisit, jelas, terang benderang. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, seperti yang telah dikutip oleh Bapak kita yang memberikan kesaksian dan penjelasan tadi, Yesus tegas berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai atau datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya mau katakan kepada kita dimanapun berada, tidak pernah ada tokoh agama atau pemimpin dunia yang berani berkata dan mengklaim seperti apa yang sudah dinyatakan oleh Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai atau datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini yang berani dengan lantang tegas berkata demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan dari Bapak yang satu ini. Beliau berkata, satu hal yang membuat beliau tertarik dan terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya adalah oleh karena beliau membaca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kita bacakan dulu secara lengkap. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Coba kita teliti ayat-ayat ini secara cermat. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau Yesus itu hanya manusia biasa, hanya rasul, utusan, nabi, seperti yang dipikirkan oleh banyak orang, maka mustahil Yesus berani berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Yesus menempatkan dirinya sederajat dengan Allah yang disapa dengan Bapa.
percaya kepada Allah tidak ada kualitas yang berbeda dengan percaya kepada Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara buka hati pikiran kita untuk mengerti kebenaran ini. Bukan hanya itu, Yesus datang dari sorga. Yesus turun dari sorga. Yesus keluar dan datang dari Allah ke tengah-tengah dunia. Dia rela menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa dunia ini. Setelah itu Yesus bangkit dari antara orang mati mengalahkan maut. Kemudian Yesus kembali naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi semua manusia yang terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya sering memberikan contoh untuk lebih mempertegas dan memperjelas apa yang disaksikan oleh Bapak mantan Ustadz tadi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk pergi ke Gedung Putih, White House yang ada di Amerika sebagai istana dari presiden. Apakah Bapak Ibu Saudara mau bersama dengan saya? Di mana saya belum pernah ke Amerika, belum tahu di mana itu Gedung Putih, tidak mengerti lokasinya sama sekali, blank, buta, dan belum pernah ke sana. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya ikut dengan saya? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya dengan perkataan omongan saya? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau misalnya Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, yang hari-harinya ada di Gedung Putih di White House, dia penguasa Amerika, dia tinggal di istana, dia berkuasa di istana. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya ketika beliau mengajak Bapak Ibu Saudara ke Amerika, ke Gedung Putih, ke White House? Tentu yakin dan percaya karena Joe Biden itu penguasa di Amerika. Tempat tinggalnya ada di istana. Dia berkuasa di istana. Demikian juga dengan Yesus. Yesus yang kami yakini, kami percayai Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dalam tataran keadaan sifat natur manusia. Yesus itu sudah punya eksistensi keberadaan kekal bersama dengan Allah dalam keadaan sebagai firman. Firman itulah yang nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan sehingga disebut namanya Yesus Kristus. Jadi Dia yang datang dari sorga, berarti Dia pemilik penguasa sorga. Ketika Dia menawarkan sorga, ketika Dia menawarkan hidup kekal, ketika Dia menawarkan keselamatan, dengan jalan dirinya yang mati di kayu salib menjadi tebusan bagi banyak orang, maka pasti masuk sorga. Yesus datang dari sorga, mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, dan Dia telah bangkit dari antara orang mati serta naik ke sorga. Maka siapapun yang teguh percaya dan berharap kepadanya pasti tidak dikecewakan, pasti tidak dipermalukan, dan pasti masuk sorga, bukan mudah-mudahan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya,
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Semua kita membutuhkan garansi, jaminan, kepastian dalam hidup ini. Bukan mudah-mudahan seolah-olah menunjukkan rendah hati, tapi karena tidak yakin akan keselamatannya. Memang saya ingin tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, selama manusia berupaya menggapai surga, menggapai hidup kekal, menggapai keselamatan dengan perbuatan baiknya, dengan amal salehnya, saya mau kasih tahu, itu tidak akan memenuhi kualifikasi standar di mata Tuhan. Kenapa? Yesaya 64 ayat yang ke-6 jelas berkata, kesalehan manusia seperti kain kotor di mata Tuhan, tidak bermutu, tidak berkualitas, tidak memenuhi standar di mata Tuhan. Kenapa? Karena sifat dasar manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa, mustahil manusia bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang nuzul turun dari sorga, datang ke tengah-tengah dunia. Dia rela menjadi jalan kebenaran dan hidup. Dia rela menyerahkan nyawanya mati di kayu salib, menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah yang menggaransi dan menjamin keselamatan. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri atau menyombongkan diri di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang nanti masuk surga dengan amal saleh perbuatan baiknya, dia bisa pongah dan sombong di mata Tuhan. Tuhan, aku masuk surga karena aku beramal saleh, karena aku berbuat baik. Bagi kami orang Kristen, itu tidak masuk hitungan. Kami diselamatkan by grace, oleh karena anugerah, hidayah, kasih karunia, rahmat Allah yang besar yang telah dinyatakan, dilaksanakan, diimplementasikan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh mantan ustadz yang satu ini. Beliau pernah dalam sebuah diskusi di universitas terkemuka di Indonesia. Itu kesaksian beliau. Ada orang bertanya, siapa penguasa sorga? Udah pasti Yesus. Sudah pasti Yesus. Penguasa sorga, pemilik sorga. Maka berkuasa untuk memasukkan manusia ke sorga. Dan itu terlihat dengan jelas dari Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Tadi beliau mengatakan dan menegaskan, karena ada jawaban dari umat yang menyaksikan, mendengarkan, bahwa kepada Yesus telah diberikan kuasa. Beliau menegur, jangan suka merendahkan kekuasaan Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Tidak ada tokoh agama, tokoh negara, pemimpin negara yang punya otoritas sehebat itu. Memiliki segala kuasa atas sorga dan bumi. Tidak ada yang bisa mengaku demikian kecuali Yesus. Bahkan di kitab suci lain berkata, Yesus itu terkemuka terbesar di dunia dan di akhirat. Kurang lengkap apa lagi Bapak Ibu Saudara?
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-16 jelas berkata begini. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ini merujuk kepada Yesus. Yesus itu adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Itulah Tuhan yang berkuasa atas sorga dan bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka hati pikiranmu, terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka engkau memiliki Juru Selamat, engkau memiliki penebus yang menebus menyelamatkanmu dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis.